kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Memaksa dengan kondisi seperti ini membuat kita orang-orang percaya kepada Dia untuk saudaraku mengalami pertumbuhan. Bahwa inilah yang disebut sebuah proses yang harus terus terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita menjadi orang percaya, kita harus berubah saudaraku. Kita diubahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk malam hari ini ya Bapak. Di mana kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami boleh mendekat kepadamu. Menghampiri tata kasih karunia-Mu. Bersekutu dengan Engkau Bapa. Lewat doa malam hari ini. Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Yang Engkau telah tetapkan menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur boleh terus menyaksikan, merasakan karya-Mu, kasih anugerah-Mu yang terus begitu luar biasa Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih. Tuhan, di tengah-tengah hari-hari yang jahat ini, hari-hari terakhir ini, terus kiranya kami mau memberikan diri kami untuk Tuhan berserah penuh kepadamu. Tuntun pimpin kami lebih dan lebih lagi Bapa. Bapa, oleh karena itu kami perlukan terus firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah segala-galanya buat kami. Firman-Mu akan terus membentuk kami, menuntun, sehingga menjadikan kami seturut apa yang Kau kehendaki kami jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara lewat hamba-Mu pada malam hari ini, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan sederhana apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu, agar itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih, baik saudara yang ada di tempat ini, ya maupun yang ada di rumah masing-masing, yang ada di Pet Shalom. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, puji syukur kepada Tuhan kalau kita kembali boleh ada ya bersama-sama ya pada Zoom prayer malam hari ini. Terima kasih pada Tuhan. Nah saudaraku, izinkan saya untuk berbagi kepada saudara apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, saat ini kita ada di tengah bulan Desember. Ya. Dalam beberapa waktu ke depan, ya beberapa hari ke depan tepatnya, ya setengah bulan, 15 hari ke depan kita akan meninggalkan tahun ya 2020. Saudaraku, tentu banyak hal ya kalau kita melihat keadaan kondisi sekarang saat ini ya. Saudara, banyak hal ya. Saya juga banyak mendengar baik itu dari teman ya, kolega ya, sesama hamba Tuhan ya, banyak orang ya yang saya coba tanya apa pandangan kalian tentang apa pandangan Anda semua tentang tahun 2020 ini. Saudaraku, macam-macam ya, begitu banyak ya, macam-macam pernyataan mereka, tapi banyak hal yang ya cenderung negatif. Saudaraku, bahkan ada yang berkata, wah tahun 2020 ini ya tahun yang bukan hanya tidak baik, ya tahun yang harus dicoret dari kehidupan saya, katanya begitu. Ya karena tidak banyak yang kita lakukan. Nah saudaraku, banyak nada-nada yang negatif tentang tahun 2020 ini. Ya tentunya akhirnya pada akhirnya menyatakan bahwa ya kondisi bagaimana mereka melihat, cara pandang mereka melihat tahun ini atau melihat sesuatu atau hari-hari ini yang terjadi ya, khususnya tentang pandemik ya, virus corona ini. Jadi ya dari hal pernyataan-pernyataan mereka itu membuat saya berpikir saudaraku. Saya teringat ya waktu masih ya sebelum saya mengenal Tuhan. Ya jujur saja saya bukan lahir dari keluarga anak Tuhan ya, orang tua saya bahkan ya tidak mengenal Tuhan lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah saudara, tentu pada saat itu ya kita punya kepercayaan yang lain di mana mereka selalu ya melihat hari, waktu dan lain sebagainya. Ya tanya orang pintar lah kata ya seperti itu. Jadi akhirnya timbul
ya kayak dipetak-petakan begitu. Oh ini hari baik, ini bukan hari baik. Oh ini hari yang naas, ya kita harus hindari, kita harus buat seperti ini dan seperti ini dan seperti itu. Saudaraku, itu latar belakangnya saya. Jadi saudaraku, pada saat saya menerima masukan ini, karena kita tahu bahwa kita akan meninggalkan tahun 2020. Biasanya ya kami sekeluarga selalu punya tradisi ya. Pada saat kita meninggalkan tahun, saya percaya juga semua orang seperti itu, Anda semua juga seperti itu. Pada saat kita mau meninggalkan tahun yang lama untuk masuk ke tahun baru, ya kita selalu buat komitmen yang baru. Ya, kita selalu menoleh sedikit ke belakang. Apa sih yang terjadi di tahun ini? Terutama bicara tentang kerohanian. Apakah kerohanian kita sudah lebih baik dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, selalu setelah itu kita buat komitmen yang baru. Ya, apa yang harus kita mau lakukan, apa yang kita canangkan untuk kita mau capai. Nah, saudara, kembali dengan latar belakang yang seperti itu, ya kadang-kadang ada hari dipetak-petakan hari yang baik, hari yang tidak baik. Oh, hari ini bahkan akan naas, akan sial. Saudaraku, dengan pernyataan apa yang saya terima dari teman-teman, dengan kolega, siapapun juga yang saya tanya, yang cenderung tadi saya katakan negatif. Jadi akhirnya itu jadi perenungan saya hari-hari terakhir ini. Jadi merenung, apa sih? Ya, padahal kan kita tahu firman Tuhan berkata tidak ada hari yang tidak baik. Tuhan selalu berikan hari itu baik. Mungkin kadang-kadang ya ada mungkin kenaasan yang terjadi, tapi tetap saudaraku, kita harus berani percaya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa hari itu adalah hari yang baik. Nah saudaraku, saya akhirnya merenung, iya kenapa ya? Ada yang berkata seperti itu bahwa tahun 2020 ini ya karena kita banyak ya akibat dari pandemik virus ini, kita banyak kerja dari rumah, banyak cerita-cerita sedih bagaimana sahabat-sahabat, bahkan ada orang-orang dekat kita ya yang dipanggil pulang ya atau meninggal karena sakit penyakit ini, karena virus ini. Jadi saudaraku yang terkasih, itu yang jadi perenungan saya hari-hari ini. Terus saya berpikir, apa sih? Sampai akhirnya satu waktu Tuhan berkata, belum lama ini. Ya, makanya saya rindu, saya share kepada saudara sebab Tuhan dorong saya untuk lakukan itu. Nah, saudaraku di sini sampai akhirnya dapat satu perenungan, dapat pernyataan, saya boleh katakan ini pernyataan dari Tuhan. Saudaraku, saya pakai bahasa ini. Ya, saya percaya semua pasti ada seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Ya, bagaimanapun juga kita harus berani berkata sebagai orang percaya yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tentu yang terbaik, rencana Tuhan. Setuju ya saudaraku? Katakan amin. Nah saudara, di situ saya merenung. Tuhan nyatakan hal ini secara sederhana. Ya, sesungguhnya Tuhan izinkan ini terjadi. Ini yang membuat saya kaget. Tuhan sedang memaksa, maaf saya pakai kata-kata ini, Tuhan sedang memaksa khususnya, ya tidak hanya manusia di muka bumi yang Tuhan begitu mengasihi, ya begitu Tuhan kasih, tetapi khususnya buat saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, memaksa saudaraku. Karena bahasa ini yang muncul, ya dimunculkan Tuhan, saya percaya itu dalam hati saya. Memaksa dengan kondisi seperti ini membuat kita orang-orang percaya kepada Dia untuk saudaraku mengalami pertumbuhan atau setidaknya mengalami perubahan saudaraku dalam hidupnya. Nah saudaraku, kata-kata ini akhirnya terus terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Wow, saya coba selidiki, saya coba gali saudaraku. Mungkin belum sampai maksimum. Ya belum maksimal, tapi setidaknya ini yang saya rindu bagikan kepada saudara. Izinkan saya untuk membuka firman Tuhan di Roma 12. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya berbunyi persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulang bagian terakhir. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan berikan dengan kuat ya, pengertian ya, atau menyuruh saya untuk membuka ayat ini. Saudaraku, ini yang saya renungkan. Tuhan mau berbicara apa? Perihal tadi kegundah-gulanaan saya. Kenapa seakan-akan bertentangan? Ya, memang kalau saya lihat secara mata jasmani, apa yang saya rasakan, ya sejak berapa bulan kan sudah hampir 9 mungkin 9-10 bulan ya pandemik ini terjadi. Saudaraku, semua tatanan hidup ini berubah. Ya, tatanan sosial, hampir tatanan dunia inilah boleh dikatakan seperti itu, semuanya berubah. Saudaraku, ya kan, keadaan ini jadi berubah. Nah, saudaraku, ini tadi yang Tuhan ingatkan. Kenapa Tuhan pakai bahasa ini? Yaitu mungkin untuk saya, ya, memaksa diri saya untuk mengalami yang disebut perubahan dalam hidup ini. Nah, saudaraku, kalau kita kembali mundur, flashback sedikit ke belakang. Saudaraku, sesungguhnya perubahan itu sudah dicanangkan Tuhan. Maaf kalau saya boleh katakan dituntut oleh Tuhan untuk kita semua, bagi kita semua, orang-orang percaya. Saudaraku, saudara pasti semua mengalami, kita pernah dibaptis. Ya, pernah dibaptis. Saudara tentu kita ingat pada saat kita dibaptis, saudaraku, ya, ada satu pernyataan yang selalu disampaikan. Saya juga sering, ya, pada saat saya membaptis seseorang, ya, pada saat kita adakan ya pemberitaan firman terlebih dahulu, ya, mengingatkan mereka arti pentingnya baptisan, mengerti betul. Saudaraku, selalu ada pernyataan ini bahwa baptisan itu, saudaraku, seakan-akan memindahkan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Betul ya, saudaraku? Yang lama sudah kita tinggalkan, yang baru itu sudah datang. Saudaraku, sesungguhnya inilah perubahan awal yang sudah Tuhan canangkan, ya, mulai canangkan dalam hidup kita. Nah, saudara, tidak ada jalan lain. Makanya Tuhan ingatkan dengan bahasa yang lugas sederhana tapi begitu menusuk ke kita. Saudaraku, dengan peristiwa yang ada ini, Tuhan berkata kepada saya setidaknya secara pribadi. Tuhan berkata bahwa Tuhan sedang memaksakan kehendaknya kepada saya. Saudaraku, memaksakan kehendaknya kepada kita, khususnya orang-orang percaya, untuk kita kembali kepada intisari, bahwa kita menjadi orang percaya, kita harus berubah, saudaraku, kita diubahkan. Nah, saudara, kalau saya ambil dari ayat ini, Tuhan ingatkan tentang ayat ini, kalau kembali saya tegaskan kepada ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku, saudara, saya temukan sebuah terjemahan yang lain. Yang saya coba bacakan. Saya temukan sebuah terjemahan yang lain dari Alkitab ya, isi Inggris, saudaraku, dari bahasa Inggris. Kalau ya mungkin saya bacakan setelah saya terjemahkan, mungkin kira-kira seperti ini, saudaraku. Jangan biarkan dirimu menjadi seperti orang-orang yang dimiliki dunia ini. Tetapi sebaliknya, biarkan Tuhan mengubah cara atau pola pikir kita, sehingga kemudian kita akan menjadi manusia baru. Kita akan dapat memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita akan mengerti apa yang baik. Kita akan mengerti apa yang membuat Tuhan bersukacita, bergembira karena kita. Dan kita akan mengerti bagaimana hidup sepenuhnya seperti yang Tuhan inginkan untuk kita jalani. Katakan amin, saudaraku. Wow, jadi lebih panjang. Saudaraku, tapi setelah saya renungkan pernyataan ini, wah sungguh luar biasa.
Kalau kembali kita dari terjemahan TB ini, saudaraku, ya terjemahan Alkitab ini, Janjian Baru di sini dikatakan sangat jelas sebetulnya. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku, kata-kata pembaharuan budi ini pun, saudara, bukan cuman satu ya sekejap mata aja. Satu sesi kehidupan kita saja, tidak saudaraku. Ini yang kemarin Tuhan jelaskan, saya renungkan, Tuhan memberikan pengertian kepada saya tentang hal ini. Bahwa inilah yang disebut sebuah proses yang harus terus terjadi dalam hidup kita. Artinya dari waktu ke waktu kita harus terus berubah, saudaraku. Saudaraku, kalau orang dunia berkata, semua orang seperti tadi, ya saya katakan, ya sebetulnya bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang aneh lah. Bukan hal yang superior kalau menurut saya, bukan hal yang hebat. Kalau kita mau masuk tahun yang baru, wah kita mau merenung, ya istilah kita melihat ke belakang. Apa sih yang terjadi sepanjang tahun ini? Apakah kehidupan kita menjadi lebih baik atau tidak? Saudaraku, bukankah banyak orang di luar sana pun juga melakukan hal yang sama? Nah saudaraku, apa bedanya dong kita dengan mereka di luar? Nah saudaraku, ternyata Tuhan berikan satu pernyataan yang sangat jelas. Lewat terjemahan tadi saya diingatkan Tuhan bahwa siapa yang sanggup mengubah pola pikir kita. Tentu ada bagian kita saudaraku. Tetapi kembali campur tangan Tuhan, ini yang kita harus betul-betul saudaraku rindukan. Betul-betul kita mengerti bahwa Tuhanlah, ya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa tapi sebaliknya, biarkan Tuhan mengubah cara atau pola pikir kita, saudaraku. Nah saudaraku, setuju bukan kalau saya katakan seperti ini? Itu tadi yang saya renungkan. Kenapa ada orang yang berkata seperti itu? Tetap ada orang yang berkata positif. Ya pasti ada. Walaupun masih ada kata begitunya ya, seakan-akan masih ada, ya begitu. Tetap pasti ada positifnya. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Tetap ada yang positif ngomong begitu. Tetapi kenapa sebagian besar dan tidak sedikit, itu pun juga anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya yang berkata begitu. Wah tahun ini, tahun 2020 ini kayak saya mau coret aja dari kehidupan saya. Kayak dianggap tidak ada. Enggak ada artinya apa-apa, kita cuma stay at home begini-begitu. Saya enggak berargumen dengan orang-orang ya, dengan orang-orang itu secara langsung. Tapi ya kadang-kadang saya tergoda untuk balik berargumen dengan mereka. Saudaraku yang terkasih, nah disinilah kita melihat. Kadang-kadang pola pikir kita saudaraku, ini yang kita harus hati-hati. Nah saudaraku, Tuhan rindu untuk kita diubah. Ya kita terus diubahkan dari waktu ke waktu. Proses ini saudaraku yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita harus didewasakan terus saudaraku dari waktu ke waktu. Saudara, gereja di tempat kita ini terus mencanangkan lewat para pemimpin kita, lewat para gembala, selalu berkata banyak hal tentang karakter. Saudaraku, ini yang kita harus terus bertumbuh, terus menjadi dewasa dalam hal karakter. Nah ini saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan, kalau semuanya baik saudaraku, ya secara mata jasmani kita lihat semuanya itu baik, langit senantiasa biru, enggak ada hujan badai, enggak ada mendung ataupun panas terik saudaraku. Nah saudara, apa yang terjadi? Semua orang akan bersuka cita dengan mudahnya. Apakah dengan demikian kita akan menjadi dewasa? Hati kita akan terbentuk, pola pikir kita akan terbentuk menjadi dewasa? Belum tentu loh saudara. Oleh karena itu saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang pahit di mata jasmani kita itu terjadi. Ya, tidak hanya atas hidup kita tapi mungkin atas dunia ini secara umum. Nah saudaraku, kalau orang dunia juga bisa berkata, ayo punya positive thinking. Bagaimana dengan kita saudaraku? Anak-anak Tuhan yang kita tahu siapa Tuhan kita. Dia pencipta langit dan bumi, mengirimkan putranya yang tunggal untuk mati buat kita supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan itu sudah terjadi dan kita sudah memilih dan kita menjadi bagian dari kerajaannya. Saudaraku, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudaraku,
Tetapi apa betul kita betul-betul sudah mengikuti keselarasan dengan Tuhan. Kita terus diubahkan. Yang disebutkan tadi di Roma 12 ayat kedua ini. Bahwa pembaharuan budi itu terus terjadi dalam hidup kita. Supaya benar-benar saudaraku, kita enggak menjadi orang seperti dunia. Di dunia ini. Saudaraku, bukan berarti terus kita tidak mendunia ya saudaraku. Tetapi justru betul-betul Tuhan menjadikan kita rekan sepekerjanya. Saudaraku mari, ini terus terang aja menjadi teguran buat saya. Menjadi teguran saudaraku buat saya. Hari-hari ini malam demi malam saya banyak merenungkan hal ini. Saudaraku tidak ada jalan lain. Saya cuma bisa kadang-kadang meneteskan air mata, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Begitu banyak. Kadang-kadang saya kurang berserah kepadamu. Kadang-kadang pola pikir saya sudah pakai pola pikir dunia. Iya bagaimana ya? Kadang-kadang kecemasan, kekhawatiran itu menghantui saya. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Waduh, saya udah kayak begini. Saya selalu, saudaraku, kadang-kadang beberapa waktu terakhir ini mulai dipenuhi kekhawatiran. Apalagi setelah kita mendengar, bukan? Ya, walaupun sekarang sudah mulai ada titik terang, ada vaksin. Bahkan tadi Bapak Presiden juga udah menyampaikan ya sesuatu, ya berita gembira tentang vaksin. Nah, saudaraku, tapi kembali kadang-kadang kita belum tahu ujungnya kapan ini. Saudara, kadang-kadang terbesit di pikiran saya, ini COVID-19, jangan-jangan ada COVID-20, jangan-jangan ada COVID-21, yang kita enggak tahu saudaraku. Tapi kalau kita fokus ke sana, kadang-kadang kita jadi ngeri, jadi takut. Tapi sebaliknya Tuhan izinkan ini untuk memaksa, maaf kembali saya pakai bahasa ini, memaksa kita untuk saudaraku kembali. Ayo berubah, ayo bertumbuh saudaraku. Dan di sini jelas saudaraku, dengan 3 ayat ini saja Tuhan sudah menjabarkan begitu banyak perkara penting saudaraku. Kembali mari kita lihat. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, saat saya baca berulang-ulang firman ini sebetulnya bukan firman yang baru buat saya. Ya, saya juga sering khotbahkan, sering saudaraku baca firman ini. Tapi berapa waktu terakhir ini saya kayak tertemplak saudaraku. Betul enggak sih? Saya pribadi ya sudah menyerahkan sungguh-sungguh tubuh saya ini. Saudaraku, kalau kita bicara tentang tubuh, itu bukan hanya tubuh yang kelihatan saudaraku. Percuma kalau kita sering serahkan tubuh. Saya sering kali berkata seperti ini. Kalau saudara datang ke gereja, ya waktu sebelum COVID tentunya. Kalau saudara datang ke gereja, saudara cuma menyerahkan tubuh saudara. Tapi pikiran saudara kemana-mana. Pikiran saudara kemana-mana saat ibadah, pikiran saudara kemana-mana. Atau saudara sibuk main HP dan lain sebagainya. Saya berkata terang-terangan. Saya berkata apa adanya, lebih baik kalian di luar, ngapain kalian di sini? Berapa kali saya ajar kepada anak-anak muda, di GC juga begitu, ngapain kalau ada di sini? Betul enggak? Nah kalau kita bicara persembahan tubuh yang benar, itu berbicara tubuh seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh saudaraku. Nah saudara, ini tidak ada jalan lain. Hari-hari ini berusahalah, memang tidak mudah saya akuin. Tapi Tuhan katakan sangat jelas dari bagian ayat ini bahwa itulah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, tanpa kita menyerahkan tubuh kita, pikiran kita, akal budi kita, semuanya kepada Tuhan. Saudaraku, pada saat kita datang menyembah Dia, pada saat kita menjalani kehidupan kita, keseharian kita, dimanapun kita berada, saudaraku, jujur aja semuanya sia-sia. Wow, saya pun langsung berkata, Tuhan ini tidak mudah. Tidak mudah, terlebih lagi pada saat ini kami banyak yang terhimpit dengan masalah-masalah pergumulan tentang hidup ini. Justru Tuhan katakan sebaliknya, kamu bergumul terhimpit oleh masalah, kamu jadi khawatir, jadi cemas karena kamu tidak berani menyerahkan ya tubuhmu sebagai persembahan yang benar, yang sejati itu. Jadi saudaraku, inilah cara Tuhan. Inilah salah satu yang dikatakan pola pikir yang berbeda.
pola pikirnya surga, saudaraku. Saudaraku, mari hari-hari ini satu perkara ini kita diingatkan kembali. Saudaraku, mari, terlebih lagi saudara tidak bisa datang ke gereja. Saudara cuman mengikuti Zoom misalnya seperti malam hari ini. Saya enggak tahu, saudara mungkin cuma nyalakan handphone, saudara tinggal kemana-mana, saudara enggak konsentrasi di depan handphone untuk mendengarkan hal ini. Saudaraku, saudara cuma udahlah ambil sepele, yang penting saya setor muka saja. Maaf saudara, kalau saudara tetap punya pola pikir seperti ini, saudara akan semakin terhimpit. Ke depan kalau kita lihat firman Tuhan tentang akhir zaman, keadaan tidak semakin baik. Itu tadi saya katakan, bukan saya mau mensyukuri ini ya saudaraku. Mungkin sekarang COVID-19, mungkin ada COVID-20 atau COVID-30, kita enggak tahu saudaraku. Tapi kembali saudara, kita tidak mau damai sejahtera kita dicuri oleh si musuh. Tuhan telah memberikan, sebentar kita akan merayakan Natal. Salah satu hal yang Tuhan ingatkan, dialah damai, pembawa damai itu. Saudaraku, juru damai itu. Saudara, kita sebagai anak-anaknya seharusnya ya kita pun juga membawa damai. Nah, kalau kita membawa damai terlebih dahulu, siapa yang merasa damai? Ya kita terlebih dahulu. Saudaraku, tidak mudah, tapi mari ayo kita berusaha saudaraku. Sungguh-sungguh. Kita datang, justru kita punya kesempatan hari-hari ini. Ayo lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dalam perjalanan ke sini saya bicara dengan istri saya, dengan Heni. Ya, saya berkata, ayo kita harus tata kembali nih, sungguh-sungguh. Jam-jam doa kita harus lebih tekun lagi, lebih tertata rapi, lebih disiplin. Ayo kita canangkan, itu salah satu canang goal kita di tahun yang baru yang akan datang, saudaraku. Kita harus siap-siap lebih lagi. Kita enggak tahu saudaraku apa yang akan terjadi. Nah saudaraku, tapi tetap kita harus berani berkata, kita siap diubahkan oleh Tuhan. Persembahan ya, tubuh ini. Nah saudaraku, lihat yang selanjutnya. Saya keloncat ke ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Katakan amin. Nah saudaraku, perhatikan baik-baik. Di sini Tuhan memberikan sebuah pengertian yang bagi saya baru. Makanya saya rindu untuk berbagi kepada saudara. Tadi dikatakan di sini, ya, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa. Saudaraku, seakan-akan kita bertentangan dengan sebuah pernyataan, oh kalau kita mau punya mimpi, mimpilah yang tinggi. Kejarlah cita-citamu yang tinggi, saudaraku. Saudaraku, bukan itu konteksnya dalam firman ini. Yang dimaksudkan seperti itu bukan berpikir tinggi, artinya begini aja, mungkin sederhananya ya, untuk menyingkat waktu. Itu berpikir yang macam-macam, saudaraku. Ya, berpikir yang macam-macam. Hari-hari ini saya ketemu banyak orang, saudaraku, bukan berarti ini salah ya yang saya mau katakan. Ada orang yang berkata, udahlah saya mau lebih salah satu contoh, bukan berarti ini salah ya saudaraku. Maafkan kalau ada saudara yang mengerti ini. Misalnya saudaraku, mereka berkata kepada saya, Pak main saham. Pak udahlah saya mau taruh uang saya semua untuk main saham. Ya saudaraku, saya berkata hati-hati, kalau kamu nggak ngerti, itu ada rekan sekerja saya ya di kantor. Kalau memang kamu nggak ngerti, pelajarin dulu. Jangan sembarang seperti ini. Ya kadang-kadang kesannya nantangin begitu. Wah Pak, menurut Pak Andre ini judi? Ya kan Pak Andre kan pendeta, hamba Tuhan. Menurut Pak Andre ini judi atau enggak? Saya bilang, saya enggak mau bicara itu judi atau enggak judi. Saya bukan menghakimi. Ya, saya enggak berkata itu judi. Tapi saya cuma mau berkata satu perkara. Kalau kamu main seperti ini, ya kan, dan kamu tidak mengerti sungguh-sungguh tentang hal ini, apa yang akan terjadi? Sebelumnya saya tanya dulu, tujuanmu apa sih? Ya, ekonomi kan lagi sulit. Dengan cara seperti ini saya pakai tabungan saya lihat teman saya berhasil begini, begitu, dan lain sebagainya. Saya mau dapat lebih lagi. Nah ini loh saudaraku, kata lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Apa saya bilang? Saya tembak langsung, mau jadi lebih kaya, saya bilang begitu. Mau jadi super kaya atau bagaimana?
atau mau cari uang yang lebih gampang, saya katakan seperti itu, tanpa kerja keras seperti biasanya. Saya katakan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Nah, timbul ya argumen saya dengan itu. Nah, akhirnya saya buka ke mereka, ke dia ini. Ya, mungkin saya enggak katakan itu langsung bahwa terang-terangan itu judi, tidak. Tapi jangan lupa akibatnya akan seperti orang judi. Kamu akan menggampangkan untuk cari uang. Akhirnya kamu jadi males, enggak mau bekerja seperti biasa, bekerja kantoran yang harus masuk 7:30 pagi, pulang 5:30 sore. Itu nanti akibatnya, karena kamu merasa menggampangkan hal seperti ini. Nah ini loh saudaraku, salah satu contoh. Saudara, justru di tengah-tengah seperti ini, situasi seperti ini, bukannya orang semakin giat untuk bekerja, mencari peluang atau dan lain sebagainya. Saudaraku tidak, malah mereka punya angan-angan, pikiran-pikiran yang maaf saya boleh katakan ngawur. Mau cari enaknya saja, saudaraku. Nah ini loh, mungkin gambar ya, saya percaya ini yang dimaksudkan. Memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saudaraku, bukan Tuhan berkata di dalam salah satu firman kan, cukupkan apa yang ada padamu. Bukan berarti kita puas itu saja, tidak saudaraku. Tetap kita mau bekerja keras, ya kita tetap mau melakukan yang terbaik saudaraku. Tapi bukan cari yang seperti itu gitu. Nah hari-hari ini saudaraku, kembali tadi yang pertama dikatakan, saya terlalu percaya, ini bagian yang terpenting. Kalau saudara beribadah yang sejati tadi itu, ya memberikan tubuh kita kepada Dia. Betul-betul saudaraku, dalam kehidupan kita, baik itu kita ada di gereja, sedang beribadah, saudara sedang mesbah di rumah, atau saudara sedang beraktivitas di kantor saudara, apapun juga, saudara ingat pegang ini. Bekerja pun adalah ibadah kita kepada Tuhan. Saudaraku, saya percaya hal itu. Kalau kita lakukan ini dengan benar, pasti kita nggak akan punya pikiran yang macam-macam seperti ini, saudaraku. Yang dikatakan tadi di ayat seperti ini. Nah saudara, saya percaya masih banyak hal lagi. Ya, tapi saya titip 2 hal ini malam hari ini. Saudaraku, ibadah yuk yang benar. Mulai hari ini, mulai malam hari ini, saudara yang mendengarkan, ayo kita sama-sama. Kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh ya datang kepada Dia, datang kepada Tuhan untuk lebih dan lebih lagi saudaraku. Tidak apa-apa, siap diubahkan oleh Tuhan. Ya, pasti kalau Tuhan ubahkan kita lewat pembaharuan budi itu. Ya, lewat pola pikir yang Tuhan berikan kepada kita. Saat waktu demi waktu kita datang kepada Dia, saya terlalu percaya. Saudaraku, Dia sumber segala sesuatunya, betul? Belum lagi Tuhan telah kirimkan Roh Kudus-Nya. Saudaraku, saya berani katakan, seorang hamba Tuhan menuliskan sangat jelas. Tadi saya cuplikan, saudaraku. Saya cuplik sedikit pernyataannya. Saudaraku, orang percaya harus melihat kenyataan dalam cara yang berbeda. Secara menyeluruh karena pikirannya adalah pikiran yang sudah ditebus. Pikirannya adalah pikiran yang dipimpin dan dimotoli oleh Roh Kudus untuk menghasilkan gaya hidup yang baru, yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, saya percaya ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kita mulai malam hari ini. Saudara, kita siap untuk diubahkan. Pikiran kita ini pikiran yang sudah ditebus. Ya, panjang lebar, saudara kalau mau dijelaskan. Tapi percaya saudaraku bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Pikiran kita yang terutama itu ditebus oleh Tuhan. Makanya tadi jangan kita berpikiran yang macam-macam. Kembali ke kaidah yang awal, yang dasar. Serahkan tubuh kita, roh, jiwa, dan tubuh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebagai ibadah sejati. Dan saya percaya pikiran kita tidak akan macam-macam. Kita akan terus diubahkan, mengalir selaras dengan Tuhan. Dan kita akan melihat saudaraku, walaupun di tengah justru, atau mungkin saya pakai kata-kata ini, justru di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kalau kita mengerti betul dan kita mau melakukan hal ini, yuk kita sama-sama lakukan hal inilah. Ya kita akan melihat
campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, tetap janji Tuhan bahwa kita akan lebih dari pemenang. Itu pasti akan terjadi. Amin saudaraku. Saya percaya saudara, inilah yang Tuhan rindu lakukan dalam hidup kita hari-hari ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saudaraku, kita jangan bingung kapan ending dari kondisi situasi ini. Tapi biarlah kembali fokus kita tetap percaya kepada Dia. Serahkan roh jiwa tubuh kita ke dalam Dia, kepada Dia sebagai penyembahan yang benar, ya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, itu yang saya rindu, ya Tuhan rindu bagikan buat saudara malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala.